Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananta Bora Masariku dengan NIM 2312100036. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian skripsi saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan untuk Prediksi Turnover Guru SMA SMK di Yogyakarta menggunakan algoritma Random Forest. Untuk latar belakang penelitian, masalah utama tingkat turnover guru SMA-SMK di Indonesia merupakan isu serius yang mengganggu stabilitas pendidikan dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi institusi. Biaya penggantian seorang karyawan bisa mencapai 200% dari gaji tahunannya. Akar masalah, keputusan guru untuk pindah dipengaruhi oleh faktor kompleks seperti ketidakpuasan gaji, beban kerja, minimnya pengembangan karir, dan lingkungan kerja. Pendekatan konvensional seperti exit interview bersifat reaktif dan seringkali gagal menangkap interaksi non-linear antar variabel. Tantangan teknis, data turnover merupakan kejadian langka yang menyebabkan kondisi data tidak seimbang. Hal ini berisiko membuat model prediktif menjadi bias dan tidak akurat dalam mengidentifikasi guru yang berpotensi turnover. Solusi yang diusulkan penelitian ini mengusulkan pembangunan sistem pendukung keputusan proaktif berbasis HR Analytics yang menggunakan algoritma Random Forest untuk memprediksi intensi turnover guru di Yogyakarta. Untuk rumusan masalah, yaitu faktor-faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap intensi turnover guru SMA SMK di Yogyakarta, bagaimana membangun model klasifikasi Random Forest yang efektif untuk memprediksi turnover pada dataset guru yang tidak seimbang, dan bagaimana merancang prototipe sistem pendukung keputusan yang dapat menyajikan probabilitas turnover dan penjelasan prediksinya untuk setiap individu guru yang diprediksi. Tujuan penelitian, menentukan faktor utama yang mempengaruhi niat guru untuk keluar dengan bantuan analisis dari model Random Forest. Membuat dan menguji model prediksi turnover guru menggunakan algoritma Random Forest dan teknik SMOTI agar data yang tidak seimbang bisa diatasi. Mendesain prototipe sistem pendukung keputusan yang dapat menunjukkan presentasi kemungkinan guru akan keluar, lengkap dengan penjelasan alasan utamanya per individu yang diprediksi. Manfaat penelitian, menyediakan sistem pendukung keputusan bagi sekolah untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat, serta menyusun strategi retensi guru secara efektif. Memberikan kontribusi pada bidang HR Analytics dan penerapan machine learning dalam konteks pendidikan di Indonesia, khususnya terkait implementasi teknik untuk data tidak seimbang dan mitigasi bias. Menjadi referensi dan landasan bagi penelitian sejenis dengan metode cakupan wilayah atau variabel prediktor yang berbeda. Tinjauan pustaka singkat, prediksi turnover dan Random Forest. Penelitian oleh Pratama 2025 dan Liu 2024 menunjukkan bahwa Random Forest efektif dalam mengidentifikasi prediktor dominan turnover seperti gaji dan kepuasan kerja. Salma dan Al-Jauher 2024 juga mengonfirmasi keunggulan performa Random Forest dibandingkan algoritma lain seperti SVM dan ADABUS. Masalah data tidak seimbang atau imbalance data. Shalika 2024 memberikan kerangka teoritis untuk memandang turnover sebagai prediksi kejadian langka. Penelitian oleh Gurab dan Park 2023 membuktikan efektivitas teknik oversampling seperti SMOTI dan GANS dalam meningkatkan akurasi prediksi dan dapat meningkatkan akurasi prediksi pada data yang tidak seimbang. Faktor pendorong turnover guru. Studi kualitatif dan kuantitatif oleh Susan 2022, Masita dan Yunianto, serta Aulia dan Hairani 2023 secara konsisten menemukan bahwa faktor seperti kepuasan upah, beban kerja, pengembangan karir, dan kepemimpinan adalah pendorong utama intensi turnover di kalangan pendidik di Indonesia. Keadilan dan interpretabilitas AI, Maripova 2025 dan Pesach dan Shimuali 2020 menekankan pentingnya mitigasi bias pada tahap pemrosesan data untuk mencapai keadilan algoritmik. Kemudian, kebutuhan akan penjelasan prediksi kenapa dijawab oleh teknik XAI seperti SHAP untuk mengubah model black box menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti.
Selanjutnya metodologi penelitian. Di sini ada 5 tahap. Tahap pertama yaitu akuisisi dan pemahaman data. Metodologi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimental. Populasi dan sampel data yang digunakan yaitu guru SMA SMK di Yogyakarta dengan target minimal 300 responden. Untuk sumber datanya menggunakan instrumen kuesioner digital Google Form untuk mengumpulkan data primer dan instrumen arsip sekolah dan studi jurnal untuk data sekunder. Variabel yang digunakan yaitu meliputi demografis, karakteristik pekerjaan, lingkungan organisasi, dan variabel target status turnover. Prapemrosesan data. Pada tahap prapemrosesan data, dilakukan pembersihan data untuk menangani data yang hilang atau missing values. Selanjutnya dilakukan encoding untuk mengubah fitur categorical menjadi numerik menggunakan one-hot encoding. Untuk mengatasi imbalance data atau data yang tidak seimbang, menerapkan oversampling dengan SMOTE untuk menyeimbangkan kelas yang turnover dan kelas yang bertahan. Maksudnya di sini kelas yang resign dan kelas yang masih bekerja. Untuk bias mitigasinya menggunakan teknik reweighing untuk memberi bobot lebih pada kelompok demografi minoritas. Pada tahap pemodelan, digunakan algoritma random forest classifier dengan dataset yang dibagi 80% data latih dan 20% data uji menggunakan stratified split. Untuk evaluasi modelnya menggunakan 2 metrik evaluasi. Yang pertama metrik evaluasi kinerja dengan metrik confusion, precision, recall, dan EvaScore. Yang kedua, metrik evaluasi keadilan menggunakan demographic parity dan equal opportunity. Selanjutnya pada tahap interpretasi dan perancangan sistem pendukung keputusan, interpretasi model menggunakan Global Feature Importance dari Random Forest dan SHAP untuk penjelasan prediksi lokal dari individu yang diprediksi. Untuk keluarnya prototipe sistem pendukung keputusan menggunakan arsitektur 3 lapis yang akan menampilkan probabilitas turnover dan faktor pendorongnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.